Cuan. Kembali lagi bersama kita di channel tergokil, terpesona dan tersegalanya. Hari bersancar udah, hari sancar ya. Di hari. Itu enggak apa-apa kan. Gak apa-apa kan ini podcast mania. Podcast mania, mantap. Kembali lagi bersama kita di channel tergokil, terpesona, tersegalanya. Di sini kita Kenalan dulu lah, masa lagi iya, ntar dulu. Orang enggak Jangan buru-buru, coy. Kita kan slow mellow gitu. Mana rokok? Ambil dulu rokok. Waduh, jangan minta kaitkan ya. Kopi, sorry. Ya guys, kita kedatangan tamu istimewa. Dia ini tamu spesial, bisa dibilang begitu. Jadi beliau ini sapaannya itu adalah Mas Gondrong. Ya, hai Mas Gondrong, perkenalan dulu. Halo, nama gue Imam Besar. Iqbal, biasa dipanggil Imam Besar. Imam Besar seluruh agama. Ya udah, itu aja. Oke, di sini kita akan berbincang mania. Bincang mania itu apaan? Mania itu ya hangat-hangat. Gitu loh, saudara. Pengetahuan baru. Iya, berbincang mania manja. Tentang gini loh. Tentang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan sebagai penikmat hidup supaya lebih anugerah lagi gitu. Penikmat hidup supaya lebih Anugerah lagi gitu. Mantap. Gimana Bung Sanca ini, apakah udah Bukan Sanca dong, Oh, kan kita sorry. perkenalannya pakai Imam Besar tadi. Kok Bung Sanca? Gimana Pak Imam Besar, apakah udah siap untuk menunaikan ibadah puasa besok pagi? Atau gimana Bung? Tergantung tidur. Kalau nantinya bisa bangun sahur ya puasa, kalau nggak bisa tergantung. Tapi kan harus niat dulu Bung. Oh, niat mah udah dari Niat. tahun lalu. Setelah lebaran tahun kemarin udah siap buat puasa tahun Harus ini. niat dalam hati kita bahwa kita besok menunaikan puasa. Puasa kan adalah kewajiban kita umat muslim gitu. Kecuali Anda itu agamanya masih dipertanyakan. Agama kita fleksibel, Pak. Yang baik-baik itu adalah agama. Oh gitu. Islam mengajarkan yang baik, Kristen mengajarkan baik, Hindu, Buddha pun begitu, mengajarkan tentang yang baik. Jadi semua baik, agama itu semua baik gitu, Iya. di mata manusia. Tapi tergantung pilihan kita, mau pilih agama yang mana nih yang kita anut gitu kan. Dan puasa ini menurut Baginda itu apakah harus ditunaikan oleh kita umat muslim atau enggak wajib-wajib amat? Ya wajib lah, itu kan diperintahkan. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali perintah bahwa puasa bagi umat muslim itu sudah menjadi kewajiban. Tapi kan secara di mata gua melihat orang-orang itu banyak yang tidak puasa, bahkan dia kan umat muslim. Oh, itu bukan persoalan muslim atau tidaknya, tapi kepribadian orangnya yang belum minat untuk berpuasa mungkin, atau merasa lapar pada saat puasa, ya terpaksa mereka makan dan puasanya batal, sehingga Pak Inul melihat mereka tidak menjalankan ibadah puasa. Begitulah kira-kira. Nggak usah dipersulit urusan puasa ini. Ya kalau lu niat puasa, kalau nggak niat ya tergantung. Padahal kan puasa itu adalah untuk kita menghapus dosa-dosa yang lebih dulu. Berarti menurut gua puasa itu adalah salah satu pendorong untuk dosa-dosa kita yang ada jadi hilang gitu kalau puasa. Ya tergantung kadar dosanya sebelumnya apakah bisa dihapuskan dengan puasa 30 hari atau tidak. Ya, tapi kan kita usaha aja, karena kewajiban kita berpuasa itu adalah untuk membersihkan jiwa kita sebagai manusia, mensucikan diri dari nota-nota hitam. Begitulah. Pak Inul bisa itu, kenapa tanya lagi saja? Iya kan, siapa tahu pendapat orang kan beda-beda bro. Oh enggak gitu, kalau saya pribadi apapun pendapat orang yang baik-baik saya ikut. Kalau nggak baik maka saya geser. Siap. Jadi apa nih? Puasa ini
bisa dibilang salah satu pendorong untuk kita supaya lebih bersabar, lebih harus banyak sedekah ke orang lain. Puasa itu mengajarkan itu, bukan untuk lebih, tapi mengajarkan kita. Melatih diri kita untuk lebih bersabar. Salah satu persyaratan puasa itu kan sebagai umat muslim harus lebih sabar menghadapi masalah, lebih sabar menghadapi apapun, lebih ikhlas dan lebih tulus menjalaninya gitu. Bukan karena kebanyakan orang puasa lalu ikut kita puasa, bukan karena kita diperintahkan oleh orang tua, diperintahkan oleh teman, oleh saudara, bahkan guru sekalipun, bukan itu. Tapi di situ kita belajar keikhlasan dan ketulusan untuk menjalani sesuatu. Begitulah kira-kira simpelnya saya mengetahui tentang puasa. Oh iya, berarti. Jadi Pak Inul begini nih, saya kembali wawancara Pak Inul dulu lah. Jadi Pak Inul udah berapa lama nih bikin YouTube? Kalau gua udah lama sebenarnya bikin YouTube, tapi jarang diupload aja, diekspos sosial media. Dari tahun jarang, kapan? dari tahun 2016. 2016. Gua itu bikin YouTube, channel YouTube udah lama. Jadi karena terlintas di pikiran gua kemarin itu gara-gara gara-gara nggak ada kerjaan apa segala ya, udah gua bikin YouTube aja. Oh gitu. Siapa tahu. Jadi pelampiasan dari pengangguran, dari nggak ada kerjaan. Iya. Jadi dan gua kan iseng-iseng berkonten gitu. Iya, gini. Kan ini kebetulan nama channel YouTube gua itu adalah Mata Pengangguran. Jadi apa ini makna dari Pak Inul sendiri, istilah mata pengangguran itu adalah ini gini. Mata pengangguran ini adalah dari mata kita orang pengangguran itu bisa melihat gimana kehidupan di luar sana, di sini, di sono gitu. Jadi kita tercermin di situ. Kan udah ada Mata Najwa, udah kita bikin Mata Pengangguran. Oh, jadi plesetan dari Mata Najwa jadi geser ke Mata Pengangguran. Keren juga Pak Inul ini. Gitu, Bro. Jadi Pak Inul ini kegiatan sehari-hari apa? Masih nganggur? Kalau kegiatan sih ya masih nganggur, makanya sekarang siapa tahu banyak, ya mudah-mudahan lah banyak subscribernya atau ya itu banyak itu, semoga dapat duit dari YouTube. Ya mudah-mudahan tuh orang YouTube dengerin Pak Inul minta duit tuh, ekonominya kita tercukupi. Gokil juga Pak Inul. Iya, makanya gue harap kepada teman-teman semua yang mau subscriber itu ya seikhlasnya aja. Gue itu nggak mau paksakan mereka untuk subscribe, like, share apa segala, enggak. Gue itu nggak seperti Atta Halilintar yang minta ngemis-ngemis ke orang supaya suruh subscribe, like, komen, itu enggak. Jadi Pak Inul nggak berharap subscribe ya? Nggak berharap, ya tergantung dari niat mereka mau subscribe atau tidak gitu loh. Jadi apa jaminan Pak Inul? Mereka punya niat untuk subscribe, saling membantu antara satu sama lain, ya menurut gua ya terima kasih banyak gitu. Ya itu sama aja minta, namanya berkonten. Nilai akhirnya adalah subscriber. Jumlah subscribe. Kalau jumlah subscribernya begitu-begitu aja, jadi Pak Inul juga. Iya, gini loh. Kita kan nggak terlalu ini ke orang, nggak terlalu meminta-minta. Untuk kan kebanyakan konten kreator kan ini langsung minta, ayo follow, subscribe channel kita gitu-gitu kan. Kalau kita mah enggak. Kita kan slow orangnya. Mau mereka subscribe ya terima kasih banyak, thank you very much gitu. Jadi kalau Bung Sanja ini udah punya channel YouTube atau gimana? Punya, namanya The Biawak Mania. Itu channel YouTube udah diupload beberapa video, kita ngobrol beginilah sama teman gitu kan. Oh, udah banyak juga yang ada nonton. Satu konten yang yang unfaedah lah. Saya siang-siang gak ada kerjaan, lihat baju kotor numpuk di gantung, udah bikin konten aja gitu.
bikinin konten gara-gara melihat sesuatu hal yang menurut saya bawa HP masuk kamar mandi, saya ngerekam, saya lagi nyuci, nggak ngomong nggak apa, ngerekam aja terus diupload. Kebetulan ada fasilitas wifi di kontrakan, ya udah lu upload. Tapi sekarang udah banyak yang nonton. lumayan lah. Ya jadi gitu teman-teman, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jadi Pak Inul ini Gini loh, makanya kapan nikah Pak Inul ini? Kalau ngomongin nikah itu ya, kalau kita bahagia sendiri ngapain harus berdua gitu loh. Kita udah bahagia sendiri ngapain cari istri? Ya kalau soal Iya Pak istri Inul ya kan belum pernah ngerasain bahagianya berdua gitu kan maksudnya. enggak, ya kan gini. Kalau gua udah bahagia sendiri ngapain harus berdua? Ya tapi kan belum pernah berbahagia dengan dua orang gitu yang sifatnya suami istri. Enak sekali tuh Pak Inul, kata orang-orang yang udah nikah. Enggak. Kalau menikah itu ya tidak segampang apa yang kita pikirkan. Menikah itu ya rasa tanggung jawabnya itu ya lebih berat. Oh jadi Pak Inul ini tidak mau bertanggung jawab gitu? Bukan masalah tidak bertanggung jawab. Gua itu harus siap lahir batin untuk memikirkan itu. Kapan baru siap? Ya tergantung jawaban Tuhan aja. Kalau Tuhan berkehendak untuk menjodohkan gua sama calon istri gua besok atau lusa, ya gua jalanin aja. You is okay. Gitu. Oh gitu ya? Gitu, Bung. Jadi Pak Inul udah punya pacar sekarang? Kalau ngomongin pacar ya bisa dibilang ada enggak ada tapi ada gitu loh. Gimana itu maksudnya? Jadi masih digantung. Masih bimbang gitu loh. Jadi menurut Pak Inul sendiri nih, itu punya pacar atau tidak gitu kan? Dengan kondisi yang seperti itu, merasa punya pacar atau tidak? Gua sebenarnya ya kalau masalah pacar itu ya enggak, gua itu enggak terlalu terjerumus dalam dunia pacaran. Gua itu cukup dekat aja, merasa nyaman ya kita jalanin aja, tapi enggak ada kayak status hubungan sebagai pacaran, enggak ada. Gitu. Ya ngapain harus pacaran? Toh pacaran dalam Islam kan gini, haram hukumnya. Kata siapa? Iya. Pacaran itu bisa menimbulkan zina, Bu. Tidak. Ada beberapa zina kalau dalam pacaran, ada zina mata, zina tangan, zina hati, zina kaki, zina kepala. Berbagai macam zina ada di situ. Kumpulan zina itu ada dalam pacaran, Bu. Kalau menurut Anda itu pacaran itu halal atau haram? Fleksibel sih, tergantung kita menyikapinya. Ya kalau kita memandang perempuan dengan nafsu akan menimbulkan keharamannya itu. Kalau kita dekat dengan perempuan atas dasar cinta dan kasih sayang, ya itu akan halal-halal aja. Tidak, kalau gini. Kalau menurut gua ya, gua sendiri kalau mau menemui orang atau gua tuh langsung pas pertama kali lihat aja, gua langsung temui orang tuanya dulu gitu. Gua tuh nggak mau dekatin anaknya dulu, harus dekatin orang tuanya dulu. Iya, nanti kamu bisa pacaran sama orang tuanya, belum tentu ya. Anaknya mau deketin cara seperti gini, itu. Gua itu ngomong kayak gitu, bro. Gua ngomong juga pasti itu kita ngomong sama cewek gini loh. Deh, ayo kita pacaran. Enggak, kalau berani abang langsung temui kedua orang tua. Oh, berarti atas kesepakatan ya? Iya, rata-rata gitu kalau cewek biasanya, Bung. Makanya gua itu langsung dekatin kedua orang tuanya, baru kalau ada restu dari kedua orang tuanya, ya minimal anak itu pasti setuju, karena mereka itu restu orang tua adalah restunya ilahi, restunya Tuhan kita gitu. Berarti itu adalah suatu. Coba Pak Inul nyanyi sebentar deh lagu itu. Nyanyi apa? Lagu apa? Lagunya Salon Seven. Kalau judulnya itu. Kalau nyanyi gue nggak berbakat dalam nyanyi. Jadi bakat Pak Inul apa? Baca puisi? Enggak. Gombal. Enggak ada gombal juga. Gue itu ya. Bakatnya apa? Ngaji? Enggak juga, enggak termasuk di situ juga sih. Ya. Terus apa bakat Pak Inul ini? Bakatnya gue tuh main bola bisa gue.
Kalau di sini kan nggak ada. Mainin perempuan nggak bisa gitu. Gitu, Bro. Kalau nyanyi itu ya cukup Ya, kita main bola nyanyi kan dalam sifatnya hati aja. olahraga, jadi saya minta Ya, itu kan hobi, Bro. Iya. Termasuk hobi itu. Yang saya mintanya yang konteksnya romantis gitulah, buat nanti suatu saat Anda bertemu satu perempuan, Anda bisa merayunya dengan cara menyanyi, mungkin berpuisi. Enggak, kalau ada ceweknya, seandainya ada cewek sekarang langsung gua nyanyiin. Kalau nggak ada ya percuma Iya, coba ngapain. tes vokal dulu, Buang-buang makanya suara doang. tes dulu di sini. Gue posisikan diri sebagai perempuan, udah gondrong, Ya, udah salah, oke salah. nih, Itu nggak nggak mau seperti itu, Bro. Jangan dipaksakan, Bro. Gitu loh. Gua kalau ada biasa Pak Inul dengar lagu apa biasanya? gua itu Lagu- ya lagu dangdut gua itu lebih ke Siapa arah penyanyi dangdut yang Pak Inul dangdutnya fans gua banget? itu dulunya sih si Ridho Roma gua. Ridho Roma, coba Ridho Roma. salah satu lagunya Ridho Roma yang Pak Inul tahu apa? Gua itu lagunya Ridho Roma itu Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum mawar merah ku berikan untukmu. Salah itu, Bro. Apa, Ini bro, ini gimana? memperkosa lagu-lagu orang ini. Gimana? Bro bisa dipenjara nantinya kalau kayak gitu. Gimana cara Harus nyanyinya? hafal. Ya, pokoknya ya malas untuk gua kalau nggak ada alat Nah. musiknya di sini, Bro. Nggak perlu, namanya juga tes vokal, nggak perlu alat musik. Ya kalau masalah nyanyi mah gua bisa nyanyi, tapi kalau untuk sekarang ya gua lagi mageran aja buat nyanyi, Bro. Masih diragukan ya kebiasaan Pak Inul di bidang pernyanyian ini. Gitu. Soalnya Pak Inul ini tidak mau nyanyi sekarang. Refnya aja deh, sedikit aja gitu kan. Biar perempuan ini tahu nih bakat Pak Inul ini tidak sekedar dibicarakan aja, bahwa dia bisa membuktikan dengan cara menyanyi gitu. Coba refnya aja lah. Bentar dulu, Bro. Gua ini isap rokok dulu. Ada rokok apaan ini, Bro? Makan aja penuh asal ada asap aja. Sedot, isap, sedot. Gua itu sebenarnya nggak suka rokok kayak gini, Bro. Iya. Rokok ini kan mengandung unsur-unsur ini kimia. Apa segala. Nih, coba tanya juga. Kita panggil nih orang kimia. Rune. Jadi gitu, Bro. Jadi Pak Inul terakhir dengerin lagunya Ridho Roma kapan? Udah lama pas gua lagi petik jagung dulu itu di kampung. Udah setahun. Bukan setahun juga, Bro, bisa dibilang itu udah hampir 5 tahun 6 tahun. Jadi lagu yang semenjak Pak Inul udah di sini deh. Lagu terakhir yang didengar lagu apa? Lagunya siapa? Lagunya Terpesona. bukan itu, yang lagunya Roma Irama, Masih Adakah? Masih adakah Masih cinta? adakah rasa sayang di hatimu? Wah, Gitu lagunya, Bro. Malas gua itu. Suara gua itu suara emas, Bro. Biasa aja dengan di sini, Bro. Jadi, suara gua itu suara mahal sebenarnya. Makanya gua itu nggak sembarangan nyanyi. Ya Gua itu Allah. biasa nyanyi di hotel, di panggung-panggung mewah, Bro. Nggak ada orang nyanyi di hotel. Di hotel penginapan. Ada, Bro. Ada, biasanya kan mereka di hotel kan bikin panggung, ada acara-acaranya gitu. Oh gitu. Ya udah. Jadi Pak Inul ini kira-kira arah konten YouTube ini mau kemana ini? Apakah sekedar ngobrol-ngobrol begini aja atau ada spesifik kontennya gitu? Kalau untuk saat ini itu kita mau bikin konten kayak podcast gini. Yang Kalau ngomong podcast ini bukan podcast Pak Inul, ini namanya show, ini show, YouTube show gitu. Kalau podcast, istilah podcast itu secara definisinya itu adalah voice, suara yang didengarkan di platform semacam Spotify apa segala macam, itu by voice, bukan nggak ada visualnya begini, nggak ada gambarnya begini. Kalau podcast, istilah podcast itu, jadi Pak Inul berarti suaranya doang gitu. suaranya saja semacam, ya ada lah contoh-contoh podcast. Ada kayak videonya seperti Bang Deddy Corbuzier. Itu makanya udah salah istilah di situ. Kalau by definition